panduan ibadah online yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, persiapkan diri kamu sebelum memulai ibadah. Kalian sudah mandi dan memakai pakaian yang rapi. Yang kedua, ingat ya Kingdom Kids, ini adalah ibadah. Jadi tidak boleh sambil ngobrol, makan, main, dan lain-lain. Kita harus serius. Yang ketiga, tanyakan kepada papa mama kalian jika ada hal-hal yang belum kalian mengerti ya. Demikian panduan ibadah online Kingdom Kids. Selamat beribadah. Shalom Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes, Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes I am. Wah, Kak Susan apa kabar Kak? Baik. Kak Moses? Kak Yohana juga baik, Kak Susan. Adik-adik pasti baik juga dong Kak. Iya. Kita mau berdoa dulu Kak sebelum mulai ibadah. Boleh yuk. Adik-adik kita mau mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih, untuk pagi ini, terima kasih, untuk kesehatan, dari Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami mau memuji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus senang dengar pujian dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yes. Sekarang Kak Yohana, kita mau memuji Tuhan yuk. Iya dong, kita mau memuji Tuhan. Adik-adik di rumah harus siap memuji Tuhan ya Kak ya. Benar, adik-adik bangkit berdiri semuanya. Kita mau nyanyi lagu Kingdom Kids. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil. Aku anak kerajaan Allah. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Sekali lagi ya, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Oke Kak, masih semangat Kak Susan? Masih dong, Oke masih deh. tetap semangat adik-adik. Tetap Harus berdiri tetap kan? semangat, tetap masih berdiri. tetap semangat. Yeay. Ya, sekarang kita lanjut lagi yuk Kak, muji Ayo, Tuhan Kak. lagi. Allahku besar. Ya adik-adik ya, Allahku besar. Allahku apa lagi? Luar biasa. Allahku dahsyat, luar biasa. Terus apa lagi? Allahku hebat. Hebat banget, ya. Kak. Ya adik-adik tetap berdiri. Ya. Kita Ayo, kita naikkan lagu Allahku besar. Bisa kan ya? Ya. Bisa dong. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil.
perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi ya adik-adik. Iya dong, lebih semangat Bisa, lagi. lebih semangat lagi ya. Ayo. Siap. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan Perkasa, tiada yang. Sekali lagi katakan, gunung miliknya, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil. Sekali lagi katakan, gunung miliknya, Gunung miliknya, ya, sungai, miliknya, bintang. bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Yeay. Sekali lagi coba yelnya, Kingdom Kids. Yes, Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes I am. Wah, Hebat adik-adik hebat semuanya. dong. Yuk Kak, kita mau angkat satu pujian juga nih Kak. Ya, apakah Yohana? Burung pipit. Adik-adik di rumah menyanyi ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi katakan, burung pipit tidak menanam, tapi apa? Tuhan beri makan. Bunga bakung, bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Apa? Pasti Tuhan berkati. pasti Tuhan Berkat. Sekali lagi katakan, pasti Tuhan berkati. Amin. Nah sekarang Kak Yohana, adik-adik semuanya, kita mau dengar firman firman Tuhan. Tuhan. Yuk. Halo, shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Nah, hari ini Kalio mau mengajak kita semua belajar firman Tuhan tentang Tuhanku perkasa. Nah, sebelum kita lanjut belajar, yuk kita yel-yel dulu. Kingdom Kids, yes, Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes, I am. Wah, tentunya setelah 1 minggu belum ketemu dengan teman-teman di ibadah Kingdom Kids, sekarang kita ketemu lagi. Teman-teman semua semangat ya. Kalio percaya kita semua ada di dalam kasih Tuhan, perlindungannya, Tuhan kita yang perkasa. Nah, adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan yang kita ambil dari Markus pasal 4. Nah, di Markus pasal 4 ini menuliskan kejadian yang luar biasa.
Ketika itu Tuhan Yesus dari pagi-pagi sudah mengajar di tepi Danau Galilea namanya. Nah, di situ Tuhan Yesus mengajar banyak orang dari pagi sampai sore. Ketika itu Tuhan Yesus berkata ketika hari sudah sore, mari kita menyeberang Danau Galilea ini. Mereka pun menyeberang Danau Galilea dengan menggunakan perahu. Ada beberapa perahu. Nah, Tuhan Yesus ada bersama dengan murid-muridnya di dalam satu perahu. Ketika itu Tuhan Yesus akhirnya tertidur di dalam perahu. Ketika perahu mulai berjalan ke tengah danau. Nah, adik-adik, tiba-tiba datanglah angin taufan yang besar. Ada badai yang dahsyat. Wah, melanda danau itu. Angin kencang berhembus. Wush, membuat ombak yang besar di danau itu. Dan perahu yang Tuhan Yesus dan murid-muridnya tumpangi terombang-ambingkan ke kanan dan ke kiri. Murid-murid Tuhan Yesus sudah ketakutan. Waduh, kita tenggelam ini. Kita tenggelam. Wah, akhirnya salah seorang murid Tuhan Yesus membangunkan Tuhan Yesus. Guru, ini kita mau tenggelam. Aduh, bahaya. Wah, lalu di Markus pasal 4 ayat 39 dikatakan ia pun bangun. Tuhan Yesus bangun dan menghardik, berkata dengan keras kepada angin badai yang sedang melandai tengah Danau Galilea itu. Tuhan Yesus menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam dan tenanglah. Dan apa yang terjadi? Adik-adik, angin itu, badai yang besar tiba-tiba hilang, mereda, dan pergi. Tidak ada lagi badai di tengah danau itu. Gelombang air di danau yang begitu dahsyat tadinya mengombang-ambingkan perahu. Tiba-tiba ketika Tuhan Yesus berkata, diam, tenanglah. Ombak pun diam dan tenang. Angin ribut tidak ada lagi. Wah, seluruh murid-murid Tuhan Yesus yang ada di dalam perahu itu terheran-heran dan takjub. Lalu mereka berkata, siapa ya orang ini sehingga angin di danau pun tunduk kepadanya? Wah, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus tidak tahu siapa sesungguhnya sosok pribadi Tuhan Yesus ini. Padahal mereka tengah berada dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Tentunya bukan hanya angin di danau yang taat kepadanya. Seluruh bumi, bahkan seluruh semesta ini ciptaannya bisa takluk kepadanya. Firman Allah tulis itu semua adik-adik. Dan memang semua bintang-bintang, cakrawala yang dahsyat ini, semesta yang maha luas ini dijadikan oleh Tuhan Yesus, sang penguasa semesta. Nah, adik-adik, Alkitab juga berkata di dalam Yeremia 32 ayat 17. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada satu apapun yang mustahil untukmu. Ya, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang perkasa. Tiada yang mustahil baginya. Kan tadi sudah nyanyi ya. Allahku dahsyat, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Nah, itulah Tuhan Yesus kita. Nah, adik-adik, kalau kita punya Tuhan Yesus yang begitu perkasa, ketika di bumi sebagai manusia, alam pun tunduk kepadanya. Dan seluruh semesta ini ada di dalam genggaman tangannya. Jadi, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut tentang apapun juga. Karena keperkasaannya sudah ditunjukkan kepada kita lewat ciptaan yang megah. Kalau adik lihat gunung, lihat langit, lihat guntur, kilat, petir menyambar-nyambar, jangan takut. Karena itu bukti kebesaran Tuhan. Tapi kalau ada petir, jangan didatangi adik-adik. Harus berlindung ya. Nah, adik-adik,
bukti kebesaran Tuhan sudah kita lihat. Oleh sebab itu setiap hari kita harus bersyukur karena keperkasaannya ini ditunjukkan lewat ciptaannya, ditunjukkan lewat kehadirannya di bumi ini. Dia sudah datang ke tengah dunia untuk menebus dosa kita. Keperkasaannya ditunjukkan dengan dia mampu menebus dosa manusia. Keperkasaannya ditunjukkan dengan kemampuannya untuk menebus semua dosa manusia. Ya, dia sudah mati di atas kayu salib, turun ke dalam kerajaan maut, dan bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia saat ini memerintah di seluruh jagat raya, dan akan memerintah di surga selamanya. Dan kita akan menyembah dia selama-lamanya. Sekarang kita punya harapan, karena Allah kita perkasa, Allah kita mengasihi kita, dan dia bersama dengan kita saat ini. Keperkasaannya ditunjukkan lewat kehadiran Roh Kudus setiap hari yang mengajar, menghibur, menolong adik-adik semua. Setiap hari Tuhan hadir lewat Roh Kudusnya. Jadi adik-adik jangan takut lagi ya. Katakan, sekali-kali Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan saya. Yuk, sama sekali lagi katakan sama-sama. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan saya. Oleh sebab itu, kita mau bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang perkasa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memberikan Tuhan Yesus kepada kami sebagai Tuhan yang perkasa, Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, turun ke dalam dunia, mati menebus dosa kami, dan sekarang ada di surga untuk memerintah langit dan bumi. Dan kami semua tunduk kepadanya. Kami mau percaya setiap hari akan keperkasaannya yang ditunjukkan lewat pimpinan Roh Kudus. Bimbing kami di hari-hari ini melewati waktu-waktu yang ada. Kami mau bersyukur, kami mau memuji Tuhan, kami mau belajar mengasihi Tuhan lebih lagi, dan mengasihi papa dan mama lebih lagi, juga mengasihi kakak adik teman-teman lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus buat keperkasaan-Mu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Papa Mama. Hari ini anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Allah yang perkasa, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang mampu meredakan badai, dan Allah yang mampu memutuskan rantai dosa. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat aktivitas berupa rantai yang akan mengingatkan anak-anak kita bahwa Allahnya adalah Allah yang perkasa. Untuk membuatnya, ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan. Pertama ada kertas warna. Kalau misalnya Papa Mama tidak punya kertas warna, Papa Mama bisa gunakan kertas koran, kertas sampul buku, ataupun tali rafia. Kemudian kita butuh gunting, kita butuh pensil, kita butuhkan lem, dan juga penggaris. Berikut cara membuatnya. Pertama-tama kita harus membuat kertas-kertas kecil yang akan kita gunakan untuk membuat rantai tersebut. Ukurannya bebas Mama Papa, tapi yang akan saya contohkan adalah seukuran 2 cm. Ini untuk mempermudah Papa Mama saja, jadi diukur dengan penggaris seukuran yang Papa Mama inginkan. Yang saya contohkan adalah per 2 cm. Kurang lebih akan jadi seperti ini setelah digaris semua kertasnya. Ini untuk mempermudah Papa Mama untuk menggunting kertas tersebut. Kalau sudah, kita tinggal gunting mengikuti garis yang sudah kita buat sebelumnya, sehingga menjadi seperti ini. Saya menggunakan kertas yang warna-warni, Papa Mama bisa menggunakan kertas apapun yang tersedia di rumah Papa Mama. Boleh kertas koran, kertas sampul buku, ataupun kalender bekas mungkin, ataupun tali rafia,
apapun yang ada di rumah papa mama, bisa papa mama gunakan untuk membuat aktivitas ini. Lalu, kita akan membuat rantai tersebut satu persatu. Caranya adalah dengan memberikan lem pada salah satu ujung kertasnya, sedikit saja. Kemudian kita rekatkan. Kemudian ambil satu kertas lagi, lakukan hal yang sama pada kertas tersebut. Cukup sedikit saja, lalu kita rekatkan. Mama papa juga dapat melibatkan anak-anak untuk membuat aktivitas ini. Papa mama, aktivitas ini dapat diletakkan atau digunakan sebagai hiasan, bisa di pintu kamar anak-anak, ataupun di kulkas, ataupun di lemari, yang dapat mengingatkan juga bahwa Allah kita adalah Allah yang perkasa, yang menciptakan alam semesta, yang mampu mengatasi badai, dan mampu memutuskan rantai dosa. Papa Mama, demikian aktivitas kita hari ini. Selamat mengerjakan bersama anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Firman Tuhannya seru banget Kak hari ini. Kita diajarin bahwa Allah kita itu perkasa Kak. Keren banget. Terus kita juga udah lihat aktivitas yang harus dibuat untuk minggu ini. Tapi Kak Susan mau lihat yang aktivitas minggu lalu nggak? Mau dong, banyak adik-adik, ya. Banyak banget Kak, bagus-bagus lagi. Yuk kita lihat yuk adik-adik yuk. Begitu dong. Aktivitas minggu lalu. Ya. Keren-keren banget ya Kak ya aktivitasnya. Nah yang untuk minggu ini adik-adik juga jangan sampai lupa untuk Iya, buat. adik-adik ya, tidak boleh lupa. Tidak boleh lupa. Gimana caranya Kak? Di foto, Terus? setelah itu dikirimkan ke nomor telepon di Nomor bawah ini. Paling lambat Hari Senin. Jadi nggak boleh lupa. Jangan harus lupa adik-adik hari apa? Senin. Senin, ya. Sertakan nama, asal gereja, dan asal daerah adik-adik ada di mana. Jangan ya. sampai lupa. Oke Kak, kita mau akhiri ibadah kita hari ini Kak. Kita ditunggu ya adik-adik ya. Iya ditunggu, jangan sampai lupa aktivitasnya. Yuk Ya. adik-adik lipat tangannya, Ya. tutup matanya, kita Yuk. mau berdoa. Ikuti Kak Yohana berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bersyukur karena kami karena kami punya Allah punya Allah yang sangat perkasa. yang sangat perkasa. Sebentar, Sebentar kami mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. ibadah sekolah minggu kami. Tuhan berkati kami terus Tuhan berkati kami terus supaya kami menjadi anak-anak menjadi anak-anak yang menyenangkan yang menyenangkan hati Tuhan. hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati.